Semua keyakinan pada dasarnya sama, hanya berbeda cara penyampaian. Ini kayak bilang semua makanan sama, padahal rasa beda. Bagaimana jadinya jika tiga pemikir paling jenius dari seluruh dunia datang hanya untuk mempermalukan satu orang? Di hadapan khalifah, martabat Baghdad sedang dipertaruhkan dalam sebuah keroyokan intelektual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah salah satu kisah Abu Nawas yang paling legendaris. Saat semua orang tegang, Abu Nawas justru melangkah santai sambil menyeruput kopi panas. Tantangan berat tentang Tuhan, penderitaan, dan hakikat hidup diserang seperti badai. Namun Abu Nawas hanya butuh jawaban-jawaban sederhana yang menusuk langsung ke ulu hati. Penasaran bagaimana logika ngawur namun cerdas milik Abu Nawas bisa membuat tiga lawan tangguhnya mampu, tertunduk, dan justru pulang membawa hidayah? Saksikan bagaimana suatu kejadian panas berubah menjadi perjalanan spiritual yang mengharukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita bijak Abu Nawas. Mohon dukungannya untuk sedekah subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya. Tolong tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Saya doakan bagi setiap tangan yang menekan tombol subscribe hari ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, diluaskan pintu rezekinya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Amin ya robbal alamin. Pagi itu istana biasanya tenang. Burung-burung beterbangan, pelayan sibuk menyapu halaman, dan raja baru saja duduk santai menikmati sarapan. Tapi tiba-tiba, Paduka! Paduka! Seorang pengawal berlari masuk sampai hampir terpeleset di lantai marmer. Raja mengerenyit. Loh, kamu ini kenapa? Dikejar utang ya? Bukan, Paduka. Napas dulu sana, ini istana, bukan lomba lari. Pengawal itu menarik napas panjang. Ada 3 tamu besar datang dari luar negeri, Paduka. Raja mengangkat alis. 3? Sekaligus? Ini arisan apa gimana? Bukan, Paduka. Mereka datang untuk menantang Abu Nawas. Sendok di tangan raja langsung berhenti di udara. Hah? Abu Nawas lagi? Iya, Paduka. Mereka katanya ahli debat semua. Dan apa lagi? Mereka bilang mereka ingin membuktikan bahwa Abu Nawas tidak sepintar yang dibicarakan orang-orang. Raja langsung berdiri. Wah, ini bukan tamu biasa. Tak lama kemudian, kabar itu menyebar ke seluruh kota Baghdad. Di pasar, kamu dengar belum? Dengar apa? Abu Nawas ditantang 3 orang pintar sekaligus. Seorang pedagang langsung nyeletuk. 3? Itu bukan debat, itu keroyokan namanya. Yang lain tertawa. Iya, tapi lawannya Abu Nawas. Bisa jadi yang 3 malah pusing sendiri. Di gerbang istana, 3 tokoh itu akhirnya masuk. Yang pertama berpakaian rapi dengan jubah panjang. Wajahnya serius. Yang kedua tampak tenang, tapi matanya tajam. Yang ketiga terlihat paling santai, tapi senyumnya agak nyinyir. Seorang penjaga berbisik ke temannya. Ini orang bertiga kayak paket komplit masalah. Iya, 1 bikin pusing, 3 bikin migrain. Di dalam istana raja menyambut mereka. Selamat datang, kata raja. Salah satu dari mereka langsung bicara. Kami datang bukan untuk bersantai, Paduka. Raja tersenyum tipis. Oh, jadi tidak mau makan dulu. Sayang sekali, dapur lagi masak kambing empuk. Tokoh kedua menggeleng. Kami datang untuk berdebat. Tokoh ketiga menambahkan. Dan kami ingin bertemu Abu Nawas. Raja menatap mereka satu persatu. Sepertinya kalian serius sekali ya? Tokoh pertama menjawab. Kami tidak pernah kalah dalam perdebatan. Raja bergumam peran. Wah, biasanya yang bilang begitu justru. Ya, sudahlah. Sementara itu, di sudut kota Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. Ia menuang kopi panas sambil bersenandung pelan. Seorang tetangga datang tergesa-gesa. Abu Nawas, kamu santai banget sih. Abu Nawas menoleh. Lah, kalau tegang nanti kopinya ikut pahit. Ini serius. Kamu ditantang 3 orang hebat dari luar negeri. Abu Nawas meniup kopinya. Oh iya. Iya, katanya mereka jago debat semua. Abu Nawas mengangguk santai. Bagus dong. Tetangganya melongo. Bagus apanya? Kalau orang datang bawa ilmu, ya disambut. Kalau datang bawa kesombongan, ya disiapkan kursi biar duduk dulu. Tak lama kemudian, utusan istana datang. Abu Nawas, Paduka memanggil. Abu Nawas berdiri santai. Baik, tapi tunggu sebentar. Ngapain lagi? Tanya utusan. Abu Nawas masuk ke rumah lalu keluar lagi, sambil bawa cangkir. Kamu bawa kopi ke istana? Iya. Buat apa? Abu Nawas tersenyum. Kalau debatnya panjang, masa haus? Utusan itu cuma bisa geleng-geleng. Sesampai di istana, raja langsung menyambut. Abu Nawas, kamu sudah dengar kabarnya? Abu Nawas mengangguk. Sudah, Paduka. Dan kamu tidak takut? Abu Nawas menjawab santai. Takut sih ada.
Raja langsung serius. Takut apa? Abu Nawas berkata, takut kopinya keburu dingin sebelum debat selesai. Raja langsung tertawa. Kamu ini memang tidak berubah. Raja kemudian berkata pelan, ini bukan sekedar debat Abu Nawas. Ini soal kehormatan. Abu Nawas mengangguk. Tenang Paduka. Benar kamu siap? Abu Nawas tersenyum tipis. Saya tidak janji menang. Raja terdiam. Tapi saya janji, mereka tidak akan pulang dengan pikiran yang sama. Hari perdebatan pun ditetapkan. Seluruh kota menunggu. Pasar jadi lebih ramai. Orang-orang membicarakan satu hal yang sama. Besok, Abu Nawas lawan 3 orang sekaligus. Dan entah kenapa, semua orang punya firasat yang sama. Bahwa ini bukan akan jadi perdebatan biasa. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Aula istana penuh sesak. Bangsawan duduk rapi di depan, ulama di sisi kanan, rakyat biasa berdiri berdesakan di belakang. Seorang penjaga sampai berteriak, "Yang di belakang jangan dorong, ini debat bukan konser dangdut." Orang-orang malah ketawa. Di tengah aula, 3 tokoh berdiri dengan penuh percaya diri. Sementara itu, Abu Nawas masuk dengan santai, sambil menyeruput kopi. Seorang penonton berbisik, "Itu orang mau debat atau piknik sih?" Temannya jawab, "Kalau dia panik, itu baru aneh." Raja berdiri dan berkata lantang, "Mulailah perdebatan ini." Abu Nawas menatap ketiga tamunya. "Silahkan, siapa duluan?" Tokoh pertama langsung maju. "Aku." Ia berdiri tegak. "Saya akan berbicara tentang keselamatan manusia." Seorang penonton berbisik, "Wah, ini pasti panjang." Temannya jawab, "Siap-siap ngantuk." Tokoh pertama mulai bicara panjang lebar. Keselamatan hanya bisa dicapai melalui satu jalan. Tanpa itu, manusia tidak akan mencapai tujuan akhirnya. Ia berbicara dengan penuh keyakinan. Setelah selesai, ia menatap Abu Nawas. "Sekarang, jawab." Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia malah melihat ke sekeliling, lalu bertanya santai, "Saya boleh tanya satu hal dulu?" Tokoh itu mengangguk. "Silakan." Abu Nawas berkata, "Kalau seseorang dipaksa berjalan di jalan itu masih disebut pilihan atau paksaan?" Ruangan langsung hening. Tokoh itu terdiam. "Itu bukan paksaan." Abu Nawas tersenyum. "Kalau bukan paksaan, berarti orang harus memilih dengan sadar, kan?" "Iya." "Kalau begitu, kenapa harus memaksa orang lain memilih jalan yang sama?" Beberapa orang langsung berbisik, kena juga." Tokoh pertama mulai terlihat berpikir. Sekarang giliran tokoh kedua. Ia melangkah maju dengan tenang. Hidup ini adalah siklus. Manusia akan terus lahir kembali sampai mencapai kesempurnaan. Seorang penonton nyeletuk, "Wah, ini kayak ulang tahun tiap hidup ya?" Temannya jawab, "Kalau kuenya gratis sih nggak apa-apa." Tokoh kedua melanjutkan, "Penderitaan adalah bagian dari perjalanan itu." Ia menatap Abu Nawas. "Apa pendapatmu?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Saya cuma ingin tanya." "Silakan." Abu Nawas berkata santai, "Kalau kamu yakin akan hidup lagi setelah mati, kenapa orang masih sedih saat kehilangan?" Tokoh kedua terdiam. "Karena itu perasaan manusia." Abu Nawas mengangguk. "Berarti hatimu sendiri belum benar-benar yakin ya?" Beberapa orang langsung berbisik, "Waduh, kena lagi." Tokoh kedua mulai terlihat gelisah. Sekarang tokoh ketiga maju. Ia tersenyum tipis. Semua ini sebenarnya sederhana. Abu Nawas mengangkat alis. "Oh ya? Semua keyakinan pada dasarnya sama, hanya berbeda cara penyampaian." Seorang penonton berbisik, "Ini kayak bilang semua makanan sama, padahal rasa beda." Abu Nawas tersenyum. "Boleh saya tanya?" "Silakan." Abu Nawas mengambil segelas air di dekatnya. "Kamu bilang semua sama." "Iya." Abu Nawas lalu bertanya, "Kalau air ini bening dan racun juga bening, apakah keduanya sama?" Tokoh itu terdiam. "Secara bentuk mungkin sama," lanjut Abu Nawas. "Tapi efeknya berbeda kan?" Beberapa orang langsung berkata, "Benar juga." Abu Nawas melanjutkan, "Kalau semua sama, kenapa kamu tidak memilih salah satu saja?" Tokoh itu mulai kehilangan senyum. Suasana aula berubah. Yang tadinya ramai, sekarang jadi sunyi.
Seorang penonton berbisik pelan. Ini bukan debat. Ini kayak pelan-pelan dijatuhin. Temannya jawab, iya, tapi halus banget. Raja yang sejak tadi memperhatikan, akhirnya bersandar sambil tersenyum. Menarik. Sementara itu, Abu Nawas masih duduk santai. Ia meneguk kopinya, lalu berkata pelan, kadang jawaban tidak perlu panjang. Ia melihat ketiga tokoh itu satu persatu. Cukup satu pertanyaan yang tepat. Aula tetap hening. Tapi semua orang tahu satu hal. Perdebatan ini baru saja dimulai. Dan suasananya sudah mulai berubah. Setelah sesi pertama selesai, suasana aula berubah drastis. Kalau tadi ramai dan penuh percaya diri, sekarang justru banyak yang diam sambil mikir. Seorang penonton berbisik, ini kok jadi kayak ujian dadakan ya? Temannya jawab, iya. Bedanya ini yang diuji orang pintar semua. Tiga tokoh itu saling pandang. Tokoh pertama akhirnya maju lagi. Kali ini wajahnya tidak sesantai sebelumnya. Baiklah, Abu Nawas, katanya. Kita masuk ke hal yang lebih dalam. Abu Nawas mengangguk sambil menyeruput kopi. Silakan, asal jangan terlalu dalam, nanti susah naik lagi. Beberapa orang langsung tertawa kecil. Tokoh pertama bertanya serius, jika manusia banyak berbuat dosa, bagaimana bisa diselamatkan tanpa perantara? Aula langsung hening, semua menunggu. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia malah berdiri, lalu menggambar lingkaran kecil di lantai dengan tongkatnya. Apa ini? Tanya salah satu penonton. Lingkaran, jawab temannya. Abu Nawas berkata santai, bayangkan ini dosa manusia. Ia lalu menggambar lingkaran yang jauh lebih besar mengelilinginya. Kalau ini, penonton menjawab, lingkaran yang lebih besar. Abu Nawas tersenyum. Itu adalah ampunan Tuhan. Ia menoleh ke tokoh pertama. Menurutmu, mana yang lebih luas? Tokoh itu pelan menjawab, ampunan. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, kenapa harus lewat perantara kalau kita bisa langsung minta kepada yang punya ampunan itu? Seorang penonton nyeletuk. Iya juga ya, kayak punya utang, langsung ke yang ngasih, bukan ke tetangga. Yang lain langsung ketawa kecil. Tokoh pertama terdiam. Sekarang tokoh kedua maju. Ia terlihat lebih serius. Kalau begitu, jawab ini, katanya. Kenapa manusia harus menderita? Aula langsung kembali tegang. Seorang penonton berbisik, nah ini, pertanyaan berat. Temannya jawab, berat banget kayak utang akhir bulan. Abu Nawas menatap sekeliling, lalu ia bertanya santai. Di sini ada yang pernah latihan pedang? Seorang prajurit mengangkat tangan. Saya. Kalau latihan pernah terluka? Sering. Kenapa tetap latihan? Supaya kuat. Abu Nawas mengangguk. Nah, hidup juga begitu. Ia menatap tokoh kedua. Penderitaan itu bukan hukuman, tapi latihan. Tokoh itu mengernyik. Latihan? Iya, kata Abu Nawas santai. Supaya hati kita kuat, sabar, dan tidak sombong. Seorang penonton nyeletuk. Berarti hidup ini kayak gym ya? Abu Nawas langsung jawab. Iya, tapi alatnya bukan besi. Tapi masalah, aula langsung pecah tawa kecil. Tokoh kedua terdiam. Sekarang giliran tokoh ketiga. Ia melangkah maju pelan. Kita bicara tentang Tuhan, katanya. Suasana langsung sunyi. Kalau Tuhan itu ada, siapa yang menciptakan Tuhan? Beberapa orang langsung menahan napas. Seorang penonton berbisik pelan. Ini pertanyaan jebakan. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit aula, lalu berkata santai, saya tanya balik ya. Tokoh itu mengangguk. Abu Nawas bertanya, kamu tahu api? Tahu. Api itu panas atau dingin? Panas. Kalau ada api yang dingin, masih disebut api? Tokoh itu menggeleng. Tidak. Abu Nawas tersenyum. Begitu juga Tuhan. Semua mulai memperhatikan serius. Tuhan itu pencipta,
bukan ciptaan. Ia melanjutkan, kalau dia diciptakan, berarti dia bukan Tuhan. Aula hening total. Abu Nawas melangkah pelan. Pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan itu, ia berhenti sebentar. Seperti bertanya, di mana ujung langit? Beberapa orang langsung saling pandang. Tokoh ketiga terdiam. Seorang penonton berbisik pelan. Ini bukan cuma jawaban. Temannya melanjutkan, ini bikin mikir sampai rumah. Raja yang sejak tadi diam akhirnya bersandar. Ia berkata pelan, luar biasa. Sementara itu Abu Nawas kembali duduk santai. Ia mengangkat cangkirnya. Kadang, katanya pelan, jawaban itu tidak perlu rumit. Ia menatap semua orang. Yang penting, masuk ke hati. Aula benar-benar sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena semua sedang mencerna. Dan untuk pertama kalinya, 3 penantang itu tidak terlihat ingin menang. Mereka terlihat ingin mengerti. Suasana aula istana kini benar-benar berbeda. Kalau tadi terasa panas seperti pasar siang hari, sekarang justru hening seperti malam setelah hujan. Seorang penonton berbisik pelan, ini kok jadi adem ya suasananya? Temannya menjawab, iya, padahal tadi kayak mau perang. 3 tokoh yang tadi berdiri dengan penuh percaya diri, kini tampak lebih tenang. Tokoh pertama maju lagi. Namun kali ini suaranya tidak setegas sebelumnya. Abu Nawas, katanya pelan, aku ingin bertanya, bukan untuk membantah. Seorang penonton langsung nyeletuk. Wah, upgrade nih, dari debat jadi curhat. Beberapa orang tertawa kecil. Tokoh pertama melanjutkan, kalau memang manusia bisa langsung memohon kepada Tuhan, apakah benar semua akan diampuni? Abu Nawas tersenyum. Semua? Iya. Abu Nawas menggaruk kepala. Kalau kamu minta maaf ke temanmu, tapi sambil ngulangin kesalahan yang sama, kira-kira dia maafin terus nggak? Beberapa orang langsung tertawa. Tokoh itu ikut tersenyum pipis. Tidak. Nah, kata Abu Nawas, Tuhan Maha Pengampun, tapi manusia juga harus serius minta ampun. Ia menambahkan santai, jangan minta ampun sambil booking dosa berikutnya. Aula langsung pecah tawa ringan. Tokoh kedua kini maju. Wajahnya lebih lembut. Abu Nawas, aku mulai mengerti soal ujian hidup, katanya. Tapi, bagaimana cara menghadapi penderitaan tanpa putus asa? Seorang penonton berbisik. Ini pertanyaan serius banget. Temannya jawab, iya, ini level hati. Abu Nawas berpikir sebentar. Lalu ia menunjuk seorang pria di sudut aula. Kamu, katanya, kalau hujan turun, kamu marah nggak? Pria itu bingung. Kadang, kalau lagi jemur pakaian, semua tertawa. Abu Nawas tersenyum. Tapi, kalau petani? Pria itu menjawab, mereka senang. Nah, kata Abu Nawas, hujannya sama, tapi yang melihat beda. Ia menatap tokoh kedua. Penderitaan juga begitu. Tokoh itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan, kalau dilihat sebagai hukuman, kita akan mengeluh. Tapi kalau dilihat sebagai jalan mendekat, kita akan kuat. Seorang penonton nyeletuk. Berarti hidup tergantung cara lihat ya? Abu Nawas langsung jawab, iya, kadang masalahnya bukan di hidupnya, tapi di sudut pandangnya. Tokoh ketiga kini maju. Namun kali ini tanpa senyum sinis. Ia terlihat lebih serius, bahkan sedikit ragu. Aku ingin jujur, katanya. Jawabanmu tidak hanya masuk akal. Ia berhenti sebentar, tapi juga terasa. Aula langsung hening. Ia melanjutkan, selama ini aku berpikir semua harus dijelaskan dengan logika. Abu Nawas mengangguk. Bagus itu. Tokoh itu menatapnya. Tapi, apakah ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika? Abu Nawas tersenyum kecil. Ada. Apa itu? Abu Nawas jawab santai. Cinta. Beberapa orang langsung tersenyum. Coba jelaskan, kenapa kamu sayang keluargamu? Lanjut Abu Nawas. Tokoh itu terdiam. Tidak semua bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan, kata Abu Nawas. Ia menatap semua orang. Begitu juga iman. Seorang penonton berbisik-bisik. Ini mulai masuk ke hati. Temannya jawab, iya, bukan cuma otak yang kerja sekarang.
Raja yang sejak tadi diam akhirnya berdiri perlahan. Ia melihat ke arah 3 tokoh itu, lalu ke arah Abu Nawas. Wajahnya berubah, bukan tegang lagi, tapi haru. Sementara itu Abu Nawas tetap duduk santai. Tidak ada wajah kemenangan, tidak ada kesombongan. Ia hanya berkata pelan, "Saya tidak sedang menang." Semua menoleh. Saya hanya menyampaikan. Tokoh pertama menunduk. Tokoh kedua menarik nafas panjang. Tokoh ketiga memejamkan mata sejenak. Mereka saling pandang. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada keinginan untuk mengalahkan. Yang ada hanya satu hal, ingin memahami. Aula istana yang tadi penuh tegangan, kini berubah menjadi tempat perenungan. Beberapa orang bahkan terlihat menahan air mata. Seorang penonton berbisik, "Ini bukan debat lagi." Temannya jawab pelan, "Iya, ini pelajaran hidup." Dan di tengah keheningan itu, Abu Nawas hanya duduk santai, sambil memegang cangkir kopinya, seolah berkata tanpa suara bahwa kebenaran tidak perlu berteriak untuk didengar. Aula istana masih sunyi. Tapi kali ini bukan karena tegang, melainkan karena semua orang sedang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Seorang penonton berbisik pelan, "Kok nggak ada yang teriak menang ya?" Temannya menjawab, "Kayaknya semua lagi sibuk menang di dalam hati." 3 tokoh yang tadi datang dengan penuh keyakinan, kini berdiri dengan sikap berbeda. Tokoh pertama maju. Ia menarik napas panjang. "Abu Nawas," katanya pelan, "hari ini aku tidak merasa kalah." Beberapa orang langsung melirik. "Lah, terus?" bisik seorang penonton. Tokoh itu melanjutkan, "Justru aku merasa menemukan sesuatu yang selama ini aku cari." Abu Nawas tersenyum santai. "Alhamdulillah, berarti perjalananmu tidak sia-sia." Tokoh kedua ikut maju. "Selama ini aku mengira penderitaan adalah beban," katanya. "Tapi hari ini, aku mulai melihatnya sebagai jalan." Seorang penonton nyeletuk pelan. "Berarti hidup ini bukan sial, cuma lagi latihan." Temannya langsung jawab, "Iya, latihan sabar level expert." Beberapa orang tertawa kecil. Tokoh ketiga yang paling kritis kini berbicara, namun suaranya tidak lagi tajam. "Aku datang dengan logika," katanya, "dan aku masih percaya logika." Abu Nawas mengangguk. "Bagus, tapi hari ini aku belajar," lanjutnya, "bahwa tidak semua harus dimenangkan oleh logika." Ia menatap Abu Nawas. Ada hal yang hanya bisa dimenangkan oleh hati. Aula kembali hening. Raja akhirnya berdiri. Semua orang langsung menoleh. Ia melihat satu persatu wajah di ruangan itu, lalu berkata dengan suara tenang, "Hari ini kita tidak melihat siapa yang paling hebat berbicara." Ia berhenti sejenak. "Tapi kita melihat siapa yang paling bijak menyampaikan." Seorang penonton berbisik, "Wah, ini raja lagi mode bijak." Temannya jawab, "Iya, biasanya juga, tapi ini levelnya naik." Raja melanjutkan, Abu Nawas langsung berdiri santai. "Iya, Paduka. Kau telah menjaga kehormatan kerajaan ini." Abu Nawas menggeleng pelan. "Bukan saya, Paduka." Raja mengernyit. "Lalu siapa?" Abu Nawas tersenyum. "Yang memberi kita semua akal dan hati." Aula langsung terasa hangat. Seorang penonton berbisik, "Dia menang, tapi gak ngaku menang." Temannya jawab, "Itu baru menang beneran." Raja tersenyum. "Kau tidak pernah berubah, Abu Nawas." Abu Nawas menjawab santai, "Kalau berubah jadi serius terus, nanti orang kaget, Paduka." Raja langsung tertawa kecil. Beberapa saat kemudian, 3 tokoh itu mendekati Abu Nawas. Tokoh pertama berkata, "Terima kasih." Tokoh kedua menambahkan, "Kami datang untuk menjatuhkanmu." Tokoh ketiga melanjutkan, "Tapi justru kami yang belajar berdiri dengan cara yang benar." Abu Nawas tersenyum. "Saya tidak mengajari," katanya pelan. "Saya hanya mengingatkan." Di luar istana, kabar itu mulai menyebar. Di pasar,
Gimana hasilnya? Abu Nawas menang. Seorang pedagang menjawab, nggak ada yang kalah. Loh, kok gitu? Karena semuanya pulang dengan pikiran yang baru. Di sudut lain, seorang ibu berkata, jadi pelajarannya apa? Seorang pria menjawab santai, kalau mau benar, jangan galak. Terus, pakai hati, bukan cuma mulut. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pulang seperti biasa. Tidak ada pengawal, tidak ada perayaan. Ia hanya membawa cangkir kopinya. Seorang anak kecil bertanya, Abu Nawas, kamu menang ya? Abu Nawas tersenyum. Kamu kalau belajar, tujuannya menang atau paham? Anak itu berpikir, paham. Nah, kata Abu Nawas, itu jawabannya. Langit sore mulai berubah warna. Aula istana perlahan kosong. Tapi satu hal tetap tinggal, pelajaran yang tidak akan hilang. Bahwa kebenaran tidak perlu disampaikan dengan keras. Bahwa kebijaksanaan tidak harus terlihat hebat. Dan bahwa kemenangan yang paling besar bukan saat mengalahkan orang lain, tapi saat mampu membuka hati tanpa menyakiti. Dan sejak hari itu, kisah tersebut tidak dikenang sebagai kemenangan debat, melainkan sebagai bukti bahwa kelembutan bisa mengalahkan apapun.